Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, oke. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Ada yang sudah tahu bangun datar? Iya, bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Oke, sebelum kita mulai ke masuk ke pelajaran kita, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ya, berdoa dimulai. Cukup, berdoa selesai. Oke. Baik, sebelum itu Bapak presentasi dulu. Iya, hadir semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan bangun datar menurut ukurannya. Siswa dapat mengenal sudut dan titik sudut dari bidang ruang. Yang keempat, siswa dapat mengenal dan menggambar segitiga. Siswa dapat mengenal dan menggambar persegi. Siswa dapat mengenal dan menggambar persegi panjang. Baik. Ada yang sudah tahu bentuk-bentuk dari bangun datar? Iya, benar sekali. Jadi ada persegi panjang, segitiga, jajar-genjang, trapesium, layang-layang, ya, dan lain-lain. Baik, ya di sini aku sudah menyiapkan gambar ini. Jadi di sini ada persegi panjang, ada jajar genjang, trapesium, ada persegi dan belah ketupat. Ini lingkaran, ini layang-layang, dan ini segitiga. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Yang pertama, persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki 4 sudut. Yang pertama 1, 2, 3, 4, dan memiliki 4 sisi. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Jadi di sini sisinya, sisi 1 dengan sisi 3 ini sama panjang, dan sisi 2 sama 4 ini juga sama panjang. Dan setiap sudut juga memiliki besar yang sama. Yang kedua, ini tentang jajar genjang. Jajar genjang ini memiliki 4 sudut. Sudut 1, 2, 3, 4. Sudut 1 dengan 3 memiliki besar yang sama, sedangkan sudut 2 dengan 4 juga memiliki sudut besar yang sama. Sisi 1, 2, 3, 4. Jadi di sini sisi 1 dengan sisi 3 memiliki panjang yang sama. Terus sisi 2 dan 4 juga memiliki panjang yang sama. Baik, yang sebelah tentang trapesium. Trapesium memiliki 4 sisi. Yang pertama sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Sisi 1 dengan sisi 3 memiliki panjang yang sama, sedangkan sisi 2 berbeda dengan 1, 2, 3. Beda lagi dengan sisi ketiga.
sisi ketiga juga, sisi keempat juga berbeda dengan sisi-sisi yang lain. Baik, yang selanjutnya persegi. Persegi ini memiliki 4 sudut yang sama besar, sudut 1, 2, 3, 4, dan memiliki 4 sisi yang sama panjang, 1, 2, 3, 4. Ini memiliki sama, ukurannya sama. Ini namanya persegi atau segi 4. Yang ini belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Sudut 1 dengan sudut 3 memiliki besar sudut yang sama, sedangkan sudut 2 dengan sudut 4 memiliki besar sudut yang sama. Dan sisi memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Sisi 1 sama sisi 3 adalah sama, dan sisi 2 dan sisi 4 juga memiliki panjang yang sama. Selanjutnya adalah lingkaran. Lingkaran di sini memiliki 1 titik sudut. Jarak antara titik sudut dengan sisi samping ini adalah sama panjang. Oke. Yang selanjutnya tentang layang-layang. Layang-layang memiliki 4 sudut. Sudut 1, 2, 3, dan 4. Sudut 1 berbeda dengan sudut 2, 3, dan 4. Sedangkan sudut 2 sama besar dengan sudut 4. Sedangkan sudut 3 berbeda dengan sudut-sudut yang lain juga. Memiliki 4 sisi. Sisi 1, 2, 3, 4. Sisi 1 dan 2 sama, dan sisi 3 dan 4 juga sama. Jadi dia berbeda dengan sisi 1, 2. Sedangkan sebaliknya sisi 1, 2 juga berbeda dengan sisi 3, 4. Yang berikutnya tentang segitiga. Di sini segitiga ini ya memiliki 3 buah sisi, 1, 2, 3 yang sama panjang ya ini. Segitiga sama dan memiliki 3 sudut. Sudutnya juga sama besar, tergantung dari segitiganya. Ada beberapa jenis segitiga. Baik, di sini Bapak akan membagi kelompok. Setiap kelompok ada berkelompok anggota 5-6 orang. Bapak akan membagikan materi kepada setiap kelompok. Setiap kelompok membaca yang ditugaskan dan tanggung jawab untuk mempelajarinya. Maka seorang siswa satu kelompok mempelajari tentang segitiga, ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Terus anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari tentang bangun datar sesama. Terus anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari tentang bangun datar sesama teman bertemu dalam kelompok
untuk mendiskusikannya. Jadi nanti murid-murid berpisah berdiskusi, benar kan? Jadi selanjutnya anggota dari kelompok lain untuk mempelajari materi tersebut yang sama bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikannya. Setiap anggota kelompok ahli bertemu kembali ke kelompoknya, bertugas mengajar teman-temannya. Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa dikenai tagihan berupa kuis individu. Jadi nanti guru memberikan kuis individu seperti kuisnya menggambar bangun datar, contoh menggambar segitiga, atau melihat gambar itu siswa dapat mengidentifikasi itu gambar bangun datar apa tersebut. Oke, jadi seperti begitu kurang lebihnya ajaran jigsaw. Oke, setelah mempelajari materi tersebut, Bapak ingin bertanya, setelah diberikan kuis, guru melakukan penghitungan skor, perkembangan individu dan skor kelompok, serta menentukan tingkat penghargaan kepada kelompok. Jadi setiap kelompok nanti akan dilakukan hitungan skor, maupun skor kelompok maupun individu, dan nanti akan diberikan penghargaan kepada kelompok yang lebih baik. Oke, cukup sekian video. Baik, saya akhiri video ini. Apabila banyak kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.